Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ghafir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin wakhdina wa nazzina minal qawmiz zalimin. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Alim. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmat kepada kita sekalian, yang terasa maupun yang tidak terasa. Salawat serta salam semoga dilimpahkan dan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, hingga kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan ini pula marilah kita sama-sama mengkaji surat Al-Isra ayat pertama yang bersentuhan dengan sebuah peristiwa yang luar biasa, sebuah peristiwa yang menjadi keistimewaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa tersebut adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama surat Al-Isra ini merupakan sebuah ayat yang menunjukkan amrun khariqun lil adat, sebuah hal, sebuah perkara, sebuah sesuatu yang menembus batas ruang sebuah tradisi. Karena dalam pengertian ayat 1 surat Al-Isra ini, kalau hanya dicerna dengan pemikiran kita, sepintar apapun, secerdas apapun intelijensi kita, maka sulit untuk bisa menerimanya. Karena di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa. Inilah yang disebut dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan. Sahabat sekalian, marilah kita artikan ayat ke-1 surat Al-Isra ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana, maha suci Allah. Subhana, maha suci Allah.
alladzi asra, yaitu Allah yang telah memperjalankan. Alladzi asra, yang telah memperjalankan. Bi abdihi, kepada hambanya Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi abdihi, kepada hambanya Allah, lailam, pada malam hari. Lailam, pada malam hari. Minal masjidil harami, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulahu, alladzi barakna, yang telah memberikan keberkahan aku, kata Allah. Haulahu, sekelilingnya Baitul Maqdis, bi barakati din, dengan keberkahan agama, wa dunya, dan keberkahan duniawi. Li'annahu, karena Baitul Maqdis, sekeliling Masjid Al-Aqsa, mahbatul wahyi, adalah tempat turunnya wahyu, wa muta'abbadul anbiya'i, dan tempat beribadahnya para nabi. Milladun Musa alaihissalam, semenjak Nabi Musa alaihissalam. Selain keberkahan tersebut, masih ada keberkahan lain. Wa mahbubun bil anhar, Baitul Maqdis tersebut dikelilingi oleh sungai-sungai. Wal asjar, dan banyak pepohonan-pepohonan yang rindang. Wasimar, dan tumbuhan-tumbuhan yang penuh dengan buah-buahan. Linuriyahu, karena akan memperlihatkan Allah, min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran Allah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, was-sami'ul basir, dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Sahabat sekalian, ayat ini adalah ayat tentang amrun khariqun lil adat, sesuatu yang menembus batas ruang sebuah tradisi, sebuah kebiasaan manusia. Inilah yang tadi ditekankan menjadi sebuah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diisrokan dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana ismun bimana tasbih. At-tasbih adalah tasbih, ay tanjihun, membersihkan kepada kebesaran Allah, membersihkan dari pekerjaan Allah, af'al Allah. Karena dari peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika Nabi Muhammad pulang membawa sebuah perintah salat 5 waktu, lalu beliau menyampaikan ke masyarakat Quraisy, maka terpecahlah masyarakat pada waktu itu menjadi 3 klasifikasi golongan. Yang pertama, golongan yang meyakini benar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa sebuah perintah salat. Golongan tersebut adalah golongan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sangat meyakini dan membenarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni la usaddiku, sesungguhnya aku sangat percaya. Yang kedua, golongan yang merasa ragu walaupun sudah memasuki
fase keimanan orang-orang Quraisy, tetapi melihat, menyaksikan dan mendengarkan apa yang dikatakan baginda Rasulullah, mereka menjadi sebuah kebimbangan, ragu. Inilah yang dikatakan kelompok kedua atau golongan kedua adalah mutamassikin, merasa bimbang dan ragu. Sehingga banyak di antara sahabat yang fartadda, kembali kepada kemurtadannya, keluar dari agama Islam. Kelompok yang ketiga sangat menentang sekali, karena memang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang menembus batas alam nasut, alam malakut, dan alam lahut, yang tidak bisa diterima oleh pikiran saja, tetapi tadi harus diterima oleh keimanan. Mereka menolak. Inilah yang disebut kelompok kafirin. Sahabat sekalian, memang penjelasan tentang ayat ini luar biasa, panjang dan lebar dari berbagai tafsir. Tetapi pada kesempatan ini saya akan mempersingkat dengan sederhana. Intinya, kita harus meyakini benar apapun yang dikerjakan Allah kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diterima dengan keyakinan, dengan keimanan bahwa memang itu terjadi. Sehingga Allah menurunkan ayat ini di awal dengan subhana, maha suci Allah. At-tasbih bimana tanzihun, membersihkan dari segala sesuatu yang pemikiran orang mengingkarinya. Inilah jawaban Allah untuk memperkuat posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sahabat sekalian dapat saya sampaikan, walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun sedikit kekeliruan itu adalah mungkin kehilapan, kebodohan, kekurangan pribadi saya. Benarnya adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.